Hai semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah aku masih bisa share ke teman-teman video budgeting aku untuk bulan Desember ini. Dan gak berasa ya, udah mau pergantian tahun. Teman-teman gimana? Masih tetap konsisten kan budgetingnya? Semoga selalu ada perubahan yang lebih baik ya untuk kita semuanya. Amin. Dan gak berasa nih teman-teman, udah 6 bulan ya menerapkan budgeting ya teman-teman. Biasanya kalau bergantian tahun aku mulai memikirkan revolusi atau goals yang pengen aku capai di tahun berikutnya, dan aku evaluasi juga apa aja goals yang aku tercapai di dalam 6 bulan ini. Dan aku entah kenapa aku tuh suka banget ikut goals apa yang ingin aku capai dan tujuan apa yang aku udah capai. Jadi termindset gitu, tujuan kita lebih kuat tekadnya, karena pastinya dengan budgeting selain ingin memperbaiki keuangan, tentu ada impian-impian yang ingin kita capai ya teman-teman. Apalagi seperti aku yang keuangannya awalnya itu pas-pasan bakal minus, dan apalagi gitu untuk mewujudkan impian kalau bukan dengan budgeting dan menabung kan. Oke, nah seperti biasa sebelumnya masuk ke budgeting bulan berikutnya, aku evaluasi dulu budgeting di bulan November. Alhamdulillah sih bulan kemarin ada sisa, walaupun gak banyak ya teman-teman, tapi ini tuh wajib banget disyukuri karena ini juga termasuk jerih payah ya. Untuk bulan lalu masih ada sisa dari belanja bulanan 40.000 kalau nggak salah. Nanti aku sekalian rekap di akhir video. Oke, nah untuk pemasukan masih sama seperti bulan sebelumnya, dan untuk pengeluaran dan anggaran pun gak jauh berbeda dari sebelumnya. Dari gaji suami 6 juta, dari pemasukan istri 3.800.000. Pokoknya dari yang aku share ini dilihat dari caranya ya teman-teman, tapi bukan dari nominalnya, beberapanya, karena untuk kebutuhan masing-masing rumah tangga itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Nah lalu untuk tabungan ada dana darurat juga, dan dana darurat ini yang aku persiapkan untuk kondisi yang darurat sekali ya teman-teman. Misalnya kemungkinan buruknya di bangkrut bencana alam gitu ya teman-teman. Kita nggak tahu juga apa yang terjadi ke depannya teman-teman. Betul, jangan cemas sama rezeki yang udah Allah atur, tapi bukan juga kita nggak ada usaha dan berikhtiar ya teman-teman. Dan sebelum berpikir untuk investasi, dana darurat itu lebih penting menurut aku. Kemudian arisan juga 1.250.000, dan sinking fund juga aku simpan di tabungan aku 2 juta. Aku budgeting ini tuh aku udah coret-coret dulu teman-teman, aku udah anggarkan budgeting ini. Dan budgeting ini bukan hanya sekedar mencukupkan nominal ya teman-teman, yang perlu dipikirkan juga karena disesuaikan sama kebutuhan kita juga ya. Makanya aku bilang jangan enggak bisa disamaratakan pengeluaran kita dengan pengeluaran rumah tangga orang lain, dan kebutuhan masing-masing rumah tangga itu pasti berbeda-beda teman-teman. Kemudian untuk keperluan orang tua aku simpan 1.500.000, dan ini juga teman-teman karena apa semuanya hampir aku tuliskan nominalnya di sini, jadi benar-benar relate sama pengeluaran aku. Karena apa, takutnya kalau enggak aku tuliskan gitu ya, aku menganggap itu bukan jadi suatu kewajiban gitu ya teman-teman. Lalu untuk belanja bulanan aku samain sama bulan lalu ya teman-teman, karena barang-barang tuh udah pada naik ya teman-teman. Untuk belanja mingguan masih sama 800.000 satu bulan, dan per minggunya berbeda-beda ya teman-teman, tetap 150.000. Untuk BBM-nya aku naikin budgetnya 350.000, dan biasa suami juga nambahin dari uang tambahannya juga ya teman-teman. Untuk galon gas, aku gas di budget 40.000, dan galon aku 50.000 ya teman-teman. Dan untuk jajannya aku tambahin 100.000 karena kemarin udah agak kurang gitu menurut aku. Nah kemudian uangnya ini aku akan masukkan ke dompet pintar. Nah kebetulan kalau aku hampir 90% itu via cash ya, makanya ini banyak, karena kalau di aku itu lebih efektif aja gitu ya dalam menggunakan uang yang sudah aku porsikan sesuai anggarannya gitu teman-teman. Kadang aku berpikiran juga kok
capek juga ya budgeting ini, harus ngontrol ini itu. Nah, ini udah aku evaluasi aktual dan selisihnya. Alhamdulillah nih, bulan kemarin masih ada sisa walaupun gak banyak ya teman-teman. Tapi ini wajib banget disyukuri karena ini juga termasuk jerih payah ya. Dan untuk bulan lalu masih ada sisa belanja bulanan 40.000 dan belanja mingguan pertama tinggal 25.000 dan belanja ke bulan ke minggu ketiga tinggal 55.000 dan biasa akhir bulan tinggal 6.000. Dan ini termasuk aku udah hemat banget sih teman-teman. Dari gas biasanya aku pakainya 1 bulan tuh sekali, tapi alhamdulillah masih ada 40.000 dan mungkin bulan ini bakalan aku habis gas aku ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini masih ada sisa uang bensin 70.000 dan family time karena aku nggak ada liburan, masih ada sisa sedikit. Ini dia part yang paling aku suka, masukin uang ke dalam dompet pintar. Dan ini aku masukkan sesuai yang list aku buat ya teman-teman. Teman-teman, kadang aku juga berpikiran kok capek ya budgeting ini itu harus dikontrol juga, tapi balik lagi untuk bisa sampai di titik ini tuh prosesnya itu nggak mudah, nggak ada juga proses yang instan gitu. Mungkin kalau secara keuangan sudah kelihatan perubahannya, hasilnya. Bukan hanya itu juga sih paling berkesan menurut aku, perubahan pola pikir yang kebiasaan, karena perkara ngatur keuangan itu nggak bisa instan. Jadi untuk bisa konsisten sampai sekarang itu keberhasilan sih menurut aku ya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang saat ini mulai bosan, jenuh, ayo kita sama-sama ingat lagi nih tujuan awal kita apa, biar kita tetap semangat ya teman-teman. Oke, nah ini udah selesai sampai di orang tua. Dan ini aku belum sempat pulang ke rumah karena aku juga sakit gigi juga, habis selesai asma berobat ke dokter. Aku juga masih ada asma juga walaupun nggak parah seperti kemarin ya teman-teman. Aku belum sempat ke rumah orang tua aku juga, kemungkinan hari Sabtu atau Minggu ya teman-teman. Ini aku sisihkan dulu di tempat aku. Dan ini juga aku lanjut untuk sinking fund, sisanya lagi aku masukin ke sinking fund. Aku nggak tahu sampai kapan bisa nabung, bisa isi sinking fund ini. Jadi selagi masih dicukupkan buat sinking fund, dikasih penghasilan lebih, aku pasti manfaatkan untuk nabung ya teman-teman, karena kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Entah aku udah nggak bisa lagi cari penghasilan tambahan, dan aku juga sama suami kita belum tahu ya kedepannya. Selagi kita masih bisa menabung ya menabung lah ya teman-teman. Ayo kita menabung untuk dana lebaran juga, aku masukin juga untuk dana liburan juga. Aku sama sekali belum pakai, aku juga baru mulai di bulan Agustus kemarin. Dan aku juga sebelumnya liburan itu pasti aku budgetkan dulu gitu teman-teman. Dan ini juga kurban aku masukkan 200 untuk bulan ini ya teman-teman. Dan ini hadiah untuk orang tua aku, misalnya orang tuanya mama aku, orang tuanya suami aku. Ini pokok untuk uangnya untuk kadoin ulang tahun orang tua. Dan ini juga 2.000 aku masukin lagi karena kemarin aku udah cabut yang 5.000-an sama 10.000-an. Itu aku udah nambahin buat beli semen ya teman-teman untuk di rumah perum aku. Dan ini alhamdulillah aku udah selesai. Dan ini aku mau hitungin sisa budgeting bulan lalu ya teman-teman. Alhamdulillah nggak seberapa, cuman bisa lah ya beli tambah-tambahan untuk belanja bulanan bulan ini. Dan aku juga pengen ke ramen, suami aku tuh pengen, katanya nggak pernah makan ramen karena dia tuh nggak suka seafood sushi-sushian itu, nggak suka ya teman-teman. Cuman entah kenapa dia lihat di sosial media katanya tuh kayaknya enak gitu. Jadi rencananya belanjanya tuh di hari Minggu, pulang belanjanya aku mau ke ramen.
Dan ini teman-teman, makasih ya udah dengar curhatan aku, udah nontonin video aku dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.